PT Bank Sentral Asia atau BCA. Analisis SWOT PT BCA. Yang pertama itu ada kekuatan, pelayanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi, reputasi kuat sebagai bank terpercaya dengan basis nasabah yang besar. Yang kedua, kelemahan, kurangnya diverifikasi produk dibandingkan dengan beberapa pesaing, biaya transaksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa bank lain. Yang ketiga, peluang, pertumbuhan e-commerce yang pesat meningkatkan kebutuhan akan layanan pembayaran digital. Potensi ekspansi ke pasar internasional untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang terakhir itu ada ancaman, persaingan ketat dengan bank lain juga mengembangkan layanan digital, risiko keamanan siber yang semakin meningkat. Rekomendasi strategi BCA. Yang pertama, diverifikasi layanan digital. Kembangkan produk dan layanan digital baru seperti platform investasi dan pinjaman online untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang kedua, penguatan keamanan siber. Investasikan dalam teknologi keamanan siber dan pelatihan untuk staf guna melindungi data pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, program pengembangan karyawan. Implementasikan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan guna mempertahankan talenta terbaik dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang keempat, pemasaran berbasis data. Gunakan data analitik untuk memahami perilaku konsumen dan menyelesaikan penawaran produk sesuai kebutuhan pasar. Strategi persaingan BCA. BCA bersaing dengan bank besar seperti BRI, Mandiri, dan berbagai aspek. Secara harga, BCA menawarkan biaya transaksi yang kompetitif, tetapi BRI lebih unggul dalam layanan mikrofinansial. Yang kedua, secara pemasaran, BCA fokus pada branding premium dan layanan digital, sementara Mandiri lebih agresif dalam promosi produk investasi. Yang ketiga, secara inovasi, BCA unggul dalam teknologi perbankan digital, tetapi BNI dan Mandiri juga mengembangkan layanan yang serupa. Yang keempat, secara pelayanan, BCA dikenal dengan customer service yang responsif, sedangkan BRI lebih kuat dalam layanan perbankan untuk UMKM. Strategi persaingan Bank BRI. Yang pertama, BRI memfokuskan pada produk yang terjangkau untuk segmen mikro dan kecil dengan biaya yang lebih rendah untuk menarik nasabah di segmen tersebut. Yang kedua, pemasaran. BRI aktif dalam pemasaran komunitas dan program CCR untuk membangun hubungan dengan nasabah di tingkat lokal. Yang ketiga, pelayanan. BRI memiliki pendekatan yang lebih personal dalam pelayanan, terutama dalam melayani nasabah di daerah terpencil. Strategi persaingan Bank Mandiri. Secara harga, Mandiri cenderung lebih agresif dalam menetapkan harga, dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk pinjaman dan tabungan. Yang kedua, secara pemasaran, Mandiri memanfaatkan berbagai saluran pemasaran, termasuk digital dan media sosial, untuk menjangkau nasabah dengan mudah. Yang ketiga, secara pelayanan, Mandiri memberikan layanan pelanggan yang baik, tetapi seringkali menghadapi tantangan dalam menanami volume nasabah yang besar. Implementasi Blue Ocean Strategy. PT BCA telah menerapkan Blue Ocean Strategy dengan menciptakan pasar baru dan menghindari persaing langsung dalam industri perbankan. Berikut ada beberapa contoh implementasinya. Yang pertama itu pengembangan produk digital. BCA memperkenalkan layanan BCA Mobile dan My BCA yang memberikan pengalaman perbankan digital lebih mudah dan nyaman bagi nasabah. Yang kedua, sistem pembayaran digital. BCA mengembangkan QRIS dan Sakuku yang memungkinkan transaksi tanpa kartu dan uang tunai. Yang ketiga, ekspansi ke segmen UMKM. BCA meluncurkan produk kredit khusus untuk UMKM, membantu bisnis kecil mendapatkan akses keuangan dengan lebih mudah. Yang keempat, kemitraan dengan Firenze. BCA berkolaborasi dengan berbagai perusahaan untuk menghadirkan e-wallet dan platform investasi digital. Contoh perusahaan yang berhasil. Yang pertama, Air Asia secara strategi menciptakan model bisnis penerbangan rendah biaya yang membuat perjalanan udara bagi masyarakat luas. Hasilnya, Air Asia berhasil membangun basis pelanggan yang besar tanpa bersaing langsung dengan maskapai tradisional.
Yang kedua itu ada siklus matahari. Strategi dari siklus matahari ini menggabungkan seni hiburan dengan siklus, menciptakan pengalaman hiburan yang unik tanpa bersaing dengan siklus tradisional. Hasilnya menciptakan pasar baru untuk hiburan, menarik pengunjung yang tidak tertarik dengan siklus konvensional. Lanjut kita ke digital transformasi strategis. PT BCA menerapkan strategi transformasi digital untuk meningkatkan daya saing dengan beberapa cara, yaitu inovasi teknologi. BCA meluncurkan layanan digital seperti internet banking dan mobile banking untuk memudahkan nasabah mengakses rekening mereka dengan cepat dan aman. Yang kedua, mengembangkan jaringan luas. BCA memiliki jaringan cabang dan ATM yang luas di seluruh Indonesia, memudahkan nasabah mengakses layanan perbankan kapanpun dan dimanapun. Strategi branding PT Bank Sentral Asia. Dari komunikasi, BCA menjaga konsentrasi komunikasi merek melalui berbagai saluran seperti iklan, media sosial, dan kampanye pemasaran. Secara pengalaman, BCA telah berinvestasi dalam pengalaman perbankan digital seperti aplikasi mobile banking dan layanan online yang memiliki dampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Secara kualitas, layanan yang tinggi menjadi faktor utama dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Kualitas layanan dan citra merek memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, strategi keberlangsungan dan ESG. PT Bank BCA telah mengembangkan strategi berkelanjutan ESG yang kompetitif untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Strategi berkelanjutannya yang pertama, mengurangi emisi karbon. BCA berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi di kantor dan cabang mereka. Yang kedua, pengelolaan limbah. BCA memiliki program pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. BCA mendukung kegiatan konservasi sumber daya alam dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Strategi ESG. Yang pertama, governance yang baik. BCA memiliki struktur governance yang kuat dan transfer untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ESG. Yang kedua, mengembangkan karyawan. BCA memiliki program pengembangan karyawan yang kompetitif untuk meningkatkan keterampilan dan kepengetahuan mereka. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. BCA memiliki program keterlibatan masyarakat yang aktif untuk mempromosikan sosial dan lingkungan. Strategi manajemen krisis. PT BCA memiliki strategi manajemen krisis yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan termasuk dalam pandemi dan gangguan pasar. Berikut ada beberapa langkah utama yang telah diterapkan BCA. Yang pertama, business continuity planning yang dirancang untuk memastikan operasional tetap berjalan dalam situs darurat. Strategi ini mencakup mitigasi risiko terhadap bencana alam, gangguan teknologi, dan krisis ekonomi. Yang kedua, digitalisasi dan adaptasi teknologi. Selama pandemi, BCA mempercepat transformasi digital dengan meningkatkan layanan mobile banking dan internet banking. Hal ini memungkinkan nasabah untuk tetap melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor. Yang ketiga, manajemen risiko keuangan. BCA menerapkan strategi pemulihan keuangan yang mencakup efisiensi biaya, meningkatkan pendapatan non bunga, dan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang berdampak krisis. Yang keempat, komunikasi krisis dan transparansi. Dalam menghadapi krisis, BCA memastikan komunikasi yang jelas kepada pemangku kepentingan, termasuk kepada nasabah dan investor. Bank ini memiliki kebijakan komunikasi yang terstruktur untuk menjaga kepercayaan publik. Pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategis. Berikut beberapa contoh bagaimana BCA mengintegrasikan AI dalam perencanaan strategi. Yang pertama, analisis data. BCA menggunakan AI untuk menganalisis data besar dan kompleks untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan potensi risiko. Yang kedua, pengembangan model prediktif. BCA mengembangkan model prediktif menggunakan AI untuk memprediksi perilaku pelanggan, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang ketiga, otomatisasi proses.
BCA menggunakan AI untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti pengolahan data, pengolahan dokumen, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan pengalaman BCA. BCA menggunakan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti dengan menggunakan chatbot dan asisten virtual untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Manfaat integrasi AI. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Integrasi AI dapat meningkatkan efisiensi operasional BCA yang mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi kesalahan mereka. Yang kedua, meningkatkan akurasi. AI dapat meningkatkan akurasi analisis data dan pengambilan keputusan dengan menggunakan algoritma yang canggih. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Integritas AI dan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Yang keempat, meningkatkan kompetitivitas. Integrasi AI dalam meningkatkan kompetitivitas BCA dengan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan efektif. Tantangan dan peluang BCA. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia. BCA perlu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan pengetahuan tentang AI untuk mengintegrasikan teknologi di dalam operasional. Yang kedua, mengamankan data. BCA perlu memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan aman dari serangan siber dan penyalahgunaan. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur. BCA perlu mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung integrasi AI dalam operasional. Dengan ini, mengintegrasikan AI dalam manajemen strategis, BCA dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengalaman pelanggan, serta meningkatkan kompetitivitas perusahaan di pasar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, BCA merupakan contoh perusahaan yang perbankan yang berhasil menyimbangi pertumbuhan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memiliki sistem manajemen krisis yang tangguh. Keberhasilan yang ditunjangnya, yang pertama, komitmen jangka panjang terhadap keberlangsungan ESG, yang kedua, budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif, yang ketiga, penguatan teknologi digital dan keamanan, yang keempat, manajemen risiko dan rencana keberlangsungan bisnis yang matang. Dengan strategi ini, BCA tidak hanya mampu bertahan di masa krisis, tetapi juga tumbuh sebagai bank yang andal, inovatif, dan keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.